Bencana nuklir Chernobyl disaster adalah bencana nuklir yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 April 1986 di reaktor number 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dekat kota Pripyat di bagian utara USSR. Ini dianggap sebagai bencana nuklir terburuk dalam sejarah dan merupakan salah satu dari hanya 2 bencana energi nuklir dengan peringkat 7, tingkat keparahan maksimum pada skala kejadian nuklir internasional. Yang lainnya adalah bencana nuklir Fukushima Daiichi 2011 di Jepang. Jadi kecelakaan itu dimulai selama uji keamanan pada reaktor nuklir type RBMK atau diketahui sebagai High Power Channel Type Reactor yang biasa digunakan di seluruh Uni Soviet. Nah, pengujian ini tuh merupakan simulasi pemadaman listrik untuk membantu pengembangan prosedur keselamatan supaya mempertahankan sirkulasi air pendingin reaktor sampai generator listrik cadangan dapat menyediakan daya. Nah, kesenjangan ini sekitar 1 menit dan telah diidentifikasikan sebagai masalah keamanan potensial yang dapat menyebabkan inti reaktor nuklir menjadi terlalu panas atau overheat. Nah, diharapkan untuk membuktikan bahwa energi rotasi residual dalam generator turbin dapat memberikan daya yang cukup untuk menutup celahnya. 3 tes macam itu telah dilakukan sejak 1982. Tes pertama mereka gagal, tes kedua mereka gagal, tes ketiga mereka gagal, tes keempat mereka telah menyebabkan salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah. Pada upaya keempat ini, penundaan 10 jam yang tidak terduga berarti bahwa shift operasi yang tidak siap bertugas. Mereka tidak siap menerima tanggung jawab yang akan diberikan kepada mereka, dan bahkan mereka tidak tahu itu. Selama penurunan daya reaktor yang direncanakan dalam persiapan untuk uji kelistrikan, daya secara tak terduga turun ke level mendekati 0. Operator hanya bisa mengembalikan sebagian daya uji yang ditentukan, yang menempatkan reaktor dalam kondisi yang berpotensi tidak stabil. Resiko ini tidak terbukti dalam instruksi pengoperasian, sehingga operator melanjutkan dengan uji listrik. Setelah pengujian selesai, operator memicu shutdown reactor, atau dikenal dengan tombol AZ5. Tetapi kombinasi kondisi yang tidak stabil dan cacat desain reaktor, yaitu mereka menggunakan bahan granite yang akan memicu berantai nuklir yang tidak terkendali. Sejumlah besar energi tiba-tiba dilepaskan, menguapkan air pendingin yang sangat panas dan menghancurkan teras reaktor dalam ledakan uap yang sangat merusak. Ini segera diikuti oleh kebakaran teras reaktor udara terbuka yang melepaskan kontaminasi radioaktif udara yang cukup besar sehingga selama sekitar 9 hari yang diendapkan ke bagian Uni Soviet dan Eropa Barat sebelum akhirnya terkandung pada 4 Mei 1986. Api tersebut secara bertahap melepaskan jumlah yang sama. Kontaminasi sebagai ledakan awal, sebagai hasil dari naiknya tingkat radiasi ambien di luar lokasi, zona eksklusi radius 10 km dibuat 36 jam setelah kecelakaan. Sekitar 49 orang dievakuasi dari daerah itu, terutama dari Pripyat. Zona eksklusi kemudian meningkat menjadi 30.000 km ketika 68.000 orang lainnya dievakuasi dari wilayah yang lebih luas. Dan bahkan orang-orang tersebut mengatakan bahwa mereka menyaksikan sebuah warna terang di langit, warna kekuningan, kehijauan di langit. Nah, itu adalah radiasi yang sudah terpencar. Ledakan reaktor menewaskan 2 staf operasional reaktor. Untuk menanggapi darurat berikutnya, 134 staf khusus dan petugas pemadam kebakaran dirawat di rumah sakit dengan sindrom radiasi akut karena menyerap radiasi penggen dosis tinggi. Dari 134 orang ini, 28 meninggal pada beberapa hari hingga berbulan-bulan sesudahnya dan kira-kira 14 orang yang dicurigai menderita kanker meninggal setelah 10 tahun berikutnya. Di antara populasi yang lebih luas, lebih dari 15 kematian akibat kanker tiroid pada masa kanak-kanak telah didokumentasikan pada tahun 2011. Komite Ilmiah Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Efek Radiasi Atom atau UNSCEAR telah berkali-kali meninjau semua penelitian yang dipublikasikan mengenai insiden tersebut dan menemukan bahwa saat ini kurang dari 100 kematian yang terdokumentasi kemungkinan disebabkan oleh peningkatan paparan radiasi. Pada saat menentukan jumlah total kematian terkait paparan pada akhirnya tidak pasti berdasarkan model linear tanpa ambang batas, model statistik yang diperebutkan,
yang juga telah digunakan dalam perkiraan paparan radon dan polusi udara tingkat rendah. Model prediksi dengan nilai-nilai terbesar dari jumlah total kematian pada data mendatang dari rilis Chernobyl bervariasi. Dari 4.000 kematian ketika hanya menilai 3 negara bekas Uni Soviet yang paling terkontaminasi, hingga sekitar 9.000 hingga 16.000 kematian ketika menilai total benua Eropa. Untuk mengurangi penyebaran kontaminasi radioaktif dari puing-puing dan melindunginya dari pelapukan, sarkofagus pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dibangun pada Desember 1986. Ini juga memberikan perlindungan radiologis bagi para kru reaktor yang tidak rusak di lokasi yang terus beroperasi. Karena terus memburuknya sarkofagus, itu selanjutnya ditutup pada tahun 2017 oleh Chernobyl New Safe Confinement, sebuah sungkup yang lebih besar yang memungkinkan penghilangan sarkofagus dan puing reaktor sambil mengandung bahan radioaktif. Pembersihan bahan-bahan nuklir dijadwalkan selesai pada tahun 2065. Bencana Chernobyl dianggap sebagai kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir terburuk dalam sejarah, baik dari segi biaya maupun korban. Tanggap darurat awal bersama dengan dekontaminasi lingkungan kemudian, pada akhirnya melibatkan lebih dari 500.000 personel dan menelan biaya sekitar 18 miliar rubel Soviet, sekitar 68 miliar dolar US pada tahun 2019 disesuaikan dengan inflasi. Kecelakaan itu mengakibatkan peningkatan keselamatan pada semua reaktor RBMK yang dirancang Soviet, yang 10 diantaranya terus beroperasi pada tahun 2019. Bagaimana cara bekerja reaktor RBMK? Ada 5 komponen dari suatu reaktor RBMK yang membuatnya bekerja, yaitu coolant atau pendingin, proton, neutron, kontrol rod berujung grafit, dan bahan bakarnya yaitu uranium. Uranium yang digunakan biasanya adalah uranium-238, tetapi yang lebih baik digunakan adalah uranium-235, di mana neutron yang dihasilkan lebih banyak. Proses mengekstrak energi dari sebuah inti reaktor nuklir disebut dengan nuclear fission atau fisi nuklir, di mana bahan bakar sebuah inti reaktor nuklir menghasilkan neutron yang berlebih untuk memecahkan atom yang lainnya. Proses ini menghasilkan energi yang amat besar, sehingga pendingin sebuah reaktor akan menguap dan menghasilkan uap air. Uap air ini akan digunakan untuk mendorong turbin raksasa yang kemudian akan menghasilkan listrik. Untuk mengendalikan cepat atau lambatnya reaksi itu terjadi, kontrol rod digunakan untuk menyerap neutron yang berlebihan, sehingga reaksi akan diperlambatkan. Sekaligus juga, proses menurunkan kontrol rod ini juga bisa digunakan untuk mempercepat reaksi. Karena jika neutron bergerak terlalu cepat, tidak akan bisa memecahkan atom yang lainnya sehingga akan terbuang sia-sia. Uranium digunakan sebagai bahan bakar karena bisa diklasifikasi sebagai bahan alami yang tidak stabil. Yang dimaksud dengan tidak stabil adalah di mana rasio neutron terhadap proton sebuah bahan alami terlalu banyak atau terlalu sedikit. Fenomena ini disebut dengan bahan radioisotop. Namun, uranium yang digunakan belum cukup untuk digunakan sebagai bahan bakar sebuah inti reaktor nuklir. Uranium harus melalui proses pengayaan nuklir di mana neutron yang dihasilkan akan berpotensi untuk menghasilkan energi yang lebih banyak. Proses ini memerlukan banyak waktu dan akan menghabiskan jumlah uang yang amat besar. Reaktor RBMK adalah reaktor yang beranggaran rendah jika dibandingkan dengan reaktor lainnya. Maka uranium yang digunakan adalah uranium yang lebih stabil sehingga lebih murah. Terima kasih telah menonton video kami dan semoga bermanfaat. Jika ingin mengetahui lebih tentang topik ini, saya sangat menyarankan untuk menonton film Chernobyl. Film seri ini menceritakan tentang peristiwa Chernobyl yang terjadi pada tahun 1986. Terima kasih.